Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Sigit Prayoga Susilo. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai titik laras. Nah, lebih tepatnya tanda baca dalam titik laras. Nah, pertama-tama sebelum ke tanda bacanya, saya akan membahas dulu mengenai apa itu notasi. Nah, karena notasi ini merupakan satuan utuh, kesatuan dari tanda baca yang akan kita bahas. Nah, apa itu notasi? Jika yang saya pahami dilihat dari bahasa dulu ya, definisi bahasa menurut KBBI, notasi itu saya ambil kata-kata kuncinya merupakan satu sistem, satu penggambaran ataupun pencatatan dari disiplin ilmu tertentu. Nah, disinilah yang membedakan antara notasi dengan catatan biasa, karena untuk membaca notasi, untuk membuat notasi membutuhkan satu disiplin ilmu yang spesifik gitu, berbeda dengan catatan biasa kan. Biasanya isinya itu hanya mencatat sesuatu yang trivial gitu. Nah, notasi maka jika saya simpulkan, apa itu notasi? Notasi merupakan sistem dalam pencatatan suatu peristiwa-peristiwa yang akan kemudian dapat diulangi atau direkayasa dilakukan kembali di masa depan gitu. Nah, maka kita masuk ke dalam musikal, notasi musik, kita tinggal tambah saja. Maka notasi musik memiliki arti suatu sistem dalam pencatatan peristiwa-peristiwa musikal yang kemudian dapat diulangi atau direkayasa di masa depan. Nah, dalam notasi musik juga dalam notasi musik karawitan terdapat dua jenis. Yang pertama itu deskriptif dan juga preskriptif. Nah, apa itu deskriptif? Kita bahas dulu yang deskriptif ya. Sesuai namanya, deskriptif itu hampir mirip dengan deskriptif. Karena memang begitu, karena yang deskriptif itu menjelaskan atau menjabarkan peristiwa-peristiwa musikal secara keseluruhan, secara komprehensif. Nah, di dalam notasi yang berjenis deskriptif itu ada birama, ada tempo, ada nada-nada tentu saja, ada tonal, ada ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hal ini dapat dilihat contohnya kebanyakan memang di musik-musik barat gitu kan, yang menggunakan not balok ya, dan musik-musik klasik barat gitu kan. Itu merupakan contoh notasi yang berjenis deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu notasi preskriptif. Nah, notasi preskriptif ini merupakan kebalikan dari notasi deskriptif, di mana notasi preskriptif merupakan notasi yang tidak menjabarkan peristiwa-peristiwa musikal secara keseluruhan. Nah, ini dapat dikarenakan oleh memang maksud dari si pembuat notasi tersebut atau sistem dalam disiplin seni suara yang dinotasikan belum ada sistem yang baku gitu. Nah, ini adalah kasusnya di dalam karawitan Sunda, di mana kebanyakan repertoar atau lagu-lagu dalam karawitan Sunda dinotasikan dalam bentuk preskriptif ya. Kemudian mari kita lanjut ke dalam media ungkap dalam karawitan Sunda. Ada 3. Sebelumnya, media ungkap ini berkaitan dengan sumber bunyi yang digunakan dalam sajian karawitan Sunda. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu sekar atau vokal, yang kedua itu gending atau instrumen, dan yang ketiga yaitu campuran antara keduanya, yaitu sekar dan gending. Nah, baik dalam karawitan sekar gending maupun sekar gending terdapat lagu-lagu atau repertoar yang Tandak dan Merdeka
Apa itu tandak? Apa itu merdeka? Tandak pertama-tama itu tandak lagu yang memiliki tempo konstan, yang memiliki tempo konstan dalam sajiannya. Sedangkan merdeka merupakan lagu-lagu yang tidak memiliki tempo konstan, karena merdeka ya tanpa ketukan, tanpa tempo. Meskipun ada konsep tempo tapi tidak bisa diukur gitu secara ketukan yang tepat, yang baku. Nah, kemudian bagaimana perbedaan notasi antara yang baku, yang tandak dan juga yang berdika. Nah, dalam notasinya bisa dilihat dari ada atau tidaknya garis matra. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya, garis matra. Apa itu garis matra? Jika dalam notasi tersebut ada garis matra, maka bisa dipastikan notasi tersebut, lagu yang dinotasikan tersebut merupakan jenis lagu tandak. Nah, karena memiliki ketukan yang konstan. Nah, tanda matra itu menunjukkan ketukan yang konstan, yang tempo yang konstan, yang tetap. Sedangkan yang merdeka, lagu yang merdeka yang tidak temponya tidak konstan, saat dinotasikan tidak akan memiliki garis matra. Itulah perbedaannya. Kemudian mari kita bahas dulu lagu yang tandak atau notasi yang menggunakan garis matra. Nah, kan dalam seperti saya sebutkan di video sebelumnya, dalam garis matra itu terdapat dalam satu matra terdapat 4 ketukan. Nah, kali ini satu ketukan tersebut memiliki 4 nilai. Nah, nilai tersebut bisa penuh, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat. Apa maksudnya? Ini dalam artian jika dalam satu ketukan terdapat satu nada, maka itu merupakan not penuh karena diisi satu nada. Nilainya 4 nilai tersebut yang ada dalam satu ketukan diisi oleh satu nada. Nah, jika dalam satu ketukan terdapat 2 nada, maka itu disebutnya not setengah atau nada setengah karena nilainya dibagi 2 gitu kan. Nah, kemudian jika diisi 3, dalam satu ketukan diisi oleh 3 nada, maka itu not sepertiga atau nada sepertiga. Dan jika dalam satu ketukan diisi oleh 4 nada, maka itu not seperempat gitu kan. Bagaimana cara membacanya gitu kan? Bagaimana cara membacanya? Not penuh atau ketukan yang diisi oleh satu nada dibacanya biasa saja gitu. Satu ketukan satu nada, misalkan da 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 gitu kan. Itu saja. Jadi konstan gitu. Tidak dibagi-bagi ketukannya. Sedangkan jika setengah ketukan atau setengah nada, maka dalam satu ketukan ada 2 nada, dibacanya lebih cepat gitu. Jadi da 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 gitu. Itu sebenarnya ada tetap ketukannya tetap 4, cuman dibagi-bagi gitu, seolah-olah yang ketukan yang 4 itu jadi 8, padahal kan tidak. Nah, kemudian begitu juga yang not sepertiga, da 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 gitu kan. Kemudian yang seperempat juga begitu, maka lebih banyak lagi da 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 seperti itu. Nah, nilai-nilai tersebut tidak semuanya tidak bisa juga tidak diisi. Apa maksudnya? Konsep nilai dalam 4 nilai dalam satu ketukan itu bisa tidak diisi, namun bisa diambil saja konsepnya. Bisa tidak dibunyikan maksudnya. Sama seperti kalau dalam matematika itu 18 tambah 18, misalkan 8 tambah 8, 16. Nah, satunya itu disimpan dulu, nanti akan ditambahkan, tidak ditulis di bawah gitu kan. Nah, begitu juga dalam konsep notasi nilai dalam 4 nilai dalam satu ketukan ini gitu. Misalkan ada yang seperempat, ketukan seperempat, cuman diisi oleh 3 nada. Bagaimana caranya itu membacanya? Ada nada yang tidak 0 gitu, penulisannya 0 atau enggak tidak, biasanya titik 0 atau enggak titik tulisnya itu. Nah, tetap itu dibacanya seperempat, namun nilai yang 0 atau nilai yang titik itu tidak dibunyikan, kosong, tapi tetap dibacanya seperempat. Bagaimana caranya? Misalkan da 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 da. Nah, gitu kan. Tetap itu seperempat, cuman yang 0 itu jadi hilang.
tidak dibunyikan gitu. Nah, itulah konsep 4 nilai dalam satu ketukan, yang mana baik itu seperempat, sepertiga, bahkan setengah, nilainya itu bisa tidak dihilangkan namun tidak dibunyikan. Ya, mungkin segitu aja. Sekian dari saya kali ini dalam materi titik laras, tanda baca dalam titik laras. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.